Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Islam dengan tema memilih teman yang baik. Nah, seperti apa teman yang baik itu? Apakah kita memandang dari hartanya, ketampanannya, ataukah ketakwaannya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita awali pagi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat kita manfaatkan sehingga kita dapat bersinergi dalam berteman baik di tempat kerja ataupun di luar. Baik, kita akan langsung membahas dalam surat Az-Zukhruf yang intinya itu al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita seperti ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa orang-orang yang semasa hidup di dunia saling berteman dan mengasihi, nanti di akhirat kelak berbalik saling memusuhi. Nah, ini dikarenakan apa? Hal itu diakibatkan begitu dahsyatnya peristiwa-peristiwa pada hari kiamat nanti dan besarnya ketakutan mereka pada hari kiamat itu. Karena masing-masing menganggap bahwa mara bahaya yang ada pada saat itu diakibatkan oleh temannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang bertakwa, kasih sayang sesama mereka akan senantiasa langgeng, senantiasa terjaga abadi sampai akhirat, dan masing-masing dari mereka akan mengambil manfaat dari temannya hingga kehidupan akhirat. Kemudian orang yang berteman atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini saling berwasiat dalam hal apa? Intinya ketika temannya salah, sanggup ditegur dan dibenarkan. Tapi dalam konteks ini kita harus paham bahwa kita menegurnya juga harus tahu situasi dan kondisi. Misal jangan menegur di tempat yang umum, kemungkinan dia akan merasa malu atau tercampakkan. Kemudian mereka tidak saling menipu dan mengkhianati, mereka disatukan oleh kecintaan kepada Allah. Masing-masing mencintai temannya karena mengharap ridha Allah. Mereka saling mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi atau harta benda. Kemudian salah satu bukti seseorang yang mencintai temannya karena Allah adalah apabila berbuat salah atau berbuat maksiat, maka ia menegur dan melarangnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Ya'la dan Abd bin Humaid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman-teman kita yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man dzukirakum billahi ru'ya yu'sira wa zadakum fi 'ilmikum mantiqa wa dzukirakum bil akhirati 'allam. Yang artinya teman yang baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian, dan perbuatannya mengingatkan kalian kepada akhirat. Kemudian fakta yang ada di lapangan saat ini bahwa bergaul atau berteman dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memotivasi kita menuju ketaatan, dan berteman dengan pelaku dosa seringkali kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW,
Almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, yang artinya seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya, maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Ini diibaratkan juga ketika kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, maka otomatis kita akan ikut wangi walaupun kita tidak memakainya. Itu dikarenakan kita berada di dalam ruangan yang memang ruangan itu sejatinya sudah wangi. Beda halnya ketika kita berteman dengan atau berhubungan dengan orang yang berjualan ikan asin atau ikan yang ada di pantai, nah otomatis kita akan berbau amis. Nah, demikian juga kita berteman. Maka kalau kita berteman dengan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita juga akan mengikutinya. Kemudian jika kita berteman dengan pemabuk semisal, ya otomatis kita akan terpicu juga atau mengikuti orang mabuk juga. Kemudian pada umumnya seseorang akan meniru dan mempunyai atau menyerupai sifat-sifat dan karakter orang yang senantiasa bersamanya. Bergaul dengan orang yang lalai dari kewajiban biasanya akan menjadikan seorang tidak mengindahkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Misal kita bergaul dengan orang yang tidak pernah sholat, mungkin kesehariannya ria-rio jalan-jalan kemana-mana tanpa mengindahkan waktu, itu otomatis kita juga akan mengikutinya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah berkata, la tasbah fajiron bi alla tata'allama min fujurih. Janganlah bergaul dengan orang yang fasik agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Kemudian la yanbaghi ayusbaha illa man yuqtada bihi fi dinihi wa khairih li'anna qarinas su'i yurdi. Artinya tidak seyogianya dijadikan teman kecuali orang yang dapat diteladani agama dan kebaikannya, karena teman yang buruk akan menjadikannya hina. Karena kan itu tadi kita Allah itu sangat mudah sekali membolak-balikkan hati. Makanya kita setiap sholat kita dianjurkan untuk membaca Allahumma yang qalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik sebelum salam. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah membolak-balikkan hati ketika kita dalam pergaulan ini, dalam artian kalau kita bergaul dengan orang yang benar, pasti kita akan tertular, akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang jelek semisal, nah itu juga kita akan tertular, sangat mudah sekali. Kemudian jika persahabatan antar saudara sesama muslim sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada ketakwaan, adab-adab pergaulan sesama mereka sudah pasti akan terjaga. Di antara sekian banyak adab pergaulan adalah tidak berburuk sangka kepada teman kita, selalu berpikiran positif mengenai perilakunya selama hal itu memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna-dhanna akdzubul hadits." Yang artinya, janganlah kalian berburuk sangka karena prasangka adalah termasuk pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, al-mu'minu yatlabul ma'adhira wal munafiqu yatlabur rolat. Yang artinya seorang mukmin yang baik pastilah tidak mencari uzur atau alasan yang bisa diterima, sedangkan orang munafik pastilah mencari kesalahan kita. Jadi dalam berteman kita jangan mencari-cari atau mencari aib dari teman-teman kita. Kemudian marilah kita berupaya untuk selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa, karena dengan itulah kita akan mampu menjaga agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kil ta'amaka illa taqi. Yang artinya yang lebih utama untuk dijadikan teman adalah orang mukmin dan yang bertakwa. Apabila kita memiliki teman-teman yang
perilaku maksiat atau salah, maka kita niatkan bergaul dengan mereka untuk menuntun mereka menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita hanyut untuk mengikuti mereka di jalan yang salah. Apabila kita merasa tidak mampu untuk berteman dengan orang yang salah tersebut, tidak ada kemungkinan kita akan mengikuti atau terjerumus mereka, maka itu lebih baik kita menghindarinya. Tetapi kalau kita bisa memberikan nasihat, memberikan petua, memberikan mau'izatul hasanah kepada mereka, maka kita dianjurkan untuk membenahi mereka. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, monggo kalau ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan, semisal kita bergabung atau mengikuti orang pemabuk, misal andaikan kita menegurnya tetapi beliaunya tidak mau, orang yang mabuk tadi tidak mau diajari, mungkin tidak mau ditegur atau segala macam, tetapi kita masih tetap baik sama mereka dan dia juga tetap baik sama kita. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, apabila kita menemukan hal tersebut, yang baik memang kita terus menegurnya. Mungkin jangan terlalu kasar menegurnya, kita harus dengan pelan-pelan. Tidak mungkin bisa merubah dengan saklek, misalkan kamu harus gini, kamu salah, ini dalam agama hukumnya haram, segala macam kayak gini. Kita lakukan pendekatan mungkin dari segi medisnya, bagaimana mabuk itu. Nah, misalkan dari segi medis, kalau mabuk itu bisa menghancurkan hati, nanti mata berkunang-kunang, kulit kering dan segala macam, nanti kita bisa ketagihan. Nah, mungkin dari segi itu dia akan sadar. Tetapi kalau masih tetap mabuk-mabuk, bagaimana? Mungkin Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan peringatan, mungkin dengan sakit. Nah, dengan sakit itu kemungkinan kita bisa mengingatkan lagi. Nah, kan kalau sakit jadinya seperti ini, jangan mabuk-mabuk dulu. Makanya ini kan juga diharamkan agama, dan dari kesehatan juga merugikan kesehatan dalam artian salah satu organ atau beberapa organ kita pasti akan terkena. Lah, maka dari itu hindarilah mabuk-mabukan. Yuk, mari kita berbenah diri, mari kita taat beragama, taat juga kepada kesehatan. Itu mungkin lebih baik. Oke, mungkin ada yang lain. Ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana adab kita berteman dengan orang yang lebih tua dengan kita. Nah, adab kita yang berteman kepada orang yang lebih tua kepada kita, yang pertama itu yang penting menghormati apa yang beliau katakan, tidak memutus pembicaraannya. Kemudian kita menjawab seperlunya, tidak terlalu banyak berkata-kata. Tetapi ada juga pertanyaan, kalau berteman dengan orang yang lebih muda bagaimana? Nah, kalau berteman dengan orang yang lebih muda dengan kita, nah, kita lebih baik memberikan nasihat-nasihat apa yang dilakukan, apa pengalaman semasa hidup kita itu diajarkan kepada orang yang lebih muda. Itu mungkin dengan itu yang muda bisa mengambil pengalaman dari yang tua.
Nggih, sampun. Oke, ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Malang umumnya, bahwa pasien atau warga yang merasa sakit untuk tidak takut datang ke rumah sakit Islam Unisma Malang, dikarenakan kita sudah mematuhi protokol kesehatan dan kita juga dengan senang hati untuk membantu keluhan jenengan semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur yang barokah, sehat walafiat insyaallah. Demikian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.